Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasanul Thorik dengan NIM 24106000004 dari kelas Teknik Industri A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai salah satu fase yang paling penting di dalam sejarah Islam, yaitu Tafsir Era Tabi'in. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Nah, setelah masa Rasulullah SAW wafat dan berlalunya masa para sahabat, estafet keilmuan Islam memasuki babak baru di era tabi'in. Nah, pada masa ini, metode penyampaian tafsir mulai berkembang dari yang awalnya murni penyampaian lisan dari mulut ke mulut, mulai menjadi lebih terstruktur dengan munculnya pusat-pusat pengajaran seperti madrasah. Generasi tabi'in ini memegang peran yang sangat krusial karena mereka bertugas sebagai jembatan yang menghubungkan ilmu dari generasi sahabat pada ulama-ulama pada generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pengertian tabi'in dan tafsir era tabi'in. Nah, tabi'in merupakan generasi umat Islam yang hidup setelah masa sahabat. Mereka tidak pernah bertemu Nabi, tetapi mereka bertemu dan berguru langsung kepada para sahabat dalam keadaan beriman. Nah, sedangkan tafsir era tabi'in ini adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh mereka dengan menggabungkan riwayat dari sahabat, hadis Nabi, serta ijtihad atau pemikiran dari mereka sendiri yang didukung dengan penguasaan bahasa Arab dan syariat yang sangat mendalam. Jadi generasi ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi penerus utama warisan ilmu para sahabat. Selanjutnya yaitu perkembangan tafsir pada masa tabi'in. Nah, pada masa sahabat, tafsir masih banyak disampaikan melalui hafalan dan periwayatan. Namun, ketika memasuki masa tabi'in, tafsir mulai mengalami perkembangan baru, yaitu mulai ditulis bersamaan dengan penulisan hadis Nabi. Nah, hal ini terjadi karena tafsir pada masa itu dianggap sebagai bagian dari hadis, yaitu penjelasan Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat Al-Quran. Oleh sebab itu, riwayat tafsir mulai dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis sebelum nantinya berdiri sebagai cabang ilmu sendiri. Nah, selanjutnya, ini merupakan 3 madrasah tafsir pada era tabi'in. Nah, perkembangan ilmu yang pesat ini kemudian melahirkan 3 pusat pendidikan atau madrasah tafsir ulama di dunia Islam pada saat itu. 3 madrasah itu merupakan yang pertama, Madrasah Mekah yang dipelopori oleh sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian Madrasah Madinah oleh Ubay bin Ka'ab, dan Madrasah Kufah di wilayah Irak yang dipelopori oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketiga madrasah inilah yang kelak melahirkan banyak ahli tafsir yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ada Madrasah Mekah. Madrasah Mekah ini sangat istimewa karena didirikan dan dipimpin langsung oleh pakar tafsir nomor satu di kalangan sahabat. Jadi banyak penuntut-penuntut ilmu yang datang ke Mekah untuk berhaji, berumroh, sekaligus belajar agama. Ya, dan murid-murid Ibnu Abbas yang terkenal antara lain, yang pertama itu Mujahid bin Jabr, yang kedua Sa'id bin Zubair, yang ketiga Ikrimah, dan yang keempat Taus. Jadi nama-nama tersebut sering muncul di dalam kitab tafsir sebagai perawi dan penafsir generasi tabi'in. Selanjutnya, ada tokoh penting yaitu Mujahid bin Jabr. Nah, Mujahid bin Jabr ini salah satu tokoh yang paling penting dari Madrasah Mekah. Dia dikenal sebagai murid terbaik Ibnu Abbas yang sangat teliti. Nah, beliau biasanya menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Ibnu Abbas berkali-kali dan berhenti di setiap ayatnya hanya untuk menanyakan makna dan asbabun nusulnya. Nah, saking tingginya otoritasnya beliau, ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i dan Imam Bukhari menjadikan pendapat Mujahid sebagai rujukan penting dalam tafsir. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan beliau di dalam kalangan ulama. Nah, selanjutnya ada Said bin Zubair. Said bin Zubair ini keilmuannya
sangat luas karena beliau tidak hanya menguasai tafsir, tetapi juga hadis, fikih, dan kiroat. Nah, berkat ketekunannya berguru kepada banyak sahabat Nabi, jika teman-teman membaca kitab tafsir klasik, nama beliau pasti sangat sering ditemukan. Nah, di akhir hayatnya, beliau wafat secara syahid setelah dibunuh oleh gubernur zalim pada masa itu, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, selanjutnya kedudukan tafsir era tabi'in. Nah, jadi para ulama tempat berbeda pendapat mengenai kekuatan tafsir tabi'in sebagai hujah. Sebagian ulama menilai tafsir tabi'in dapat dijadikan rujukan karena mereka belajar langsung dari sahabat. Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jika para tabi'in sepakat dalam suatu tafsir, maka pendapat itu kuat dan dapat dijadikan hujah. Namun, jika pendapat mereka berbeda, maka perlu dikaji kembali dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan tafsir sahabat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tafsir tabi'in dalam khazanah ulumul Quran. Nah, selanjutnya kesimpulan, era tabi'in merupakan fase transisi yang sangat penting di dalam sejarah perkembangan Al-Quran. Pada masa ini, tafsir mulai beranjak dari tradisi lisan menjadi pembukuan seperti pencatatan dan lain-lain. Nah, serta berdirinya pusat-pusat ilmu besar di Mekah, Madinah, dan Kufah. Nah, tokoh-tokoh seperti Mujahid dan Said bin Jubair telah sukses menjadi penjaga warisan ilmu dari para sahabat. Oleh karena itu, mempelajari tafsir era tabi'in adalah salah satu kunci penting untuk memahami sejarah penafsiran Al-Quran secara menyeluruh. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.